Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 5 yang selalu sehat dan ceria. Tentunya kalian masih dalam keadaan sehat dan ceria, alhamdulillah. Kali ini kita akan lanjutkan pelajaran tema 2, subtema 1, pembelajaran 3, masih dalam materi udara bersih bagi kesehatan. Seperti biasanya, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Sekarang coba diperhatikan gambar dan bacaan tentang Hari Menanam Pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang karena kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Raya Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Dari bacaan Hari Menanam Pohon tersebut, maka kita dapat melengkapi peta pikiran berikut ini. Peta pikiran kita peroleh dari beberapa unsur kata tanya, yaitu kapan, di mana, kegiatan dilakukan, kemudian pohon apa yang ditanam, mengapa kita harus menanam pohon, siapa yang melakukan dan apa yang dilakukan. Pertanyaan kapan dapat kita cari dalam bacaan Hari Menanam Pohon, yaitu kapan. Jawabannya adalah Hari Menanam Pohon diperingati setiap tanggal 28 November. Dimulai dari sejak tanggal 26 November. Kemudian di mana kegiatan dilakukan bisa kita cari dalam bacaan, yaitu kegiatan menanam pohon dilakukan di Taman Hutan Raya Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Kemudian ada pertanyaan pohon apa yang ditanam. Pohon yang ditanam bermacam-macam, termasuk pohon yang menghasilkan buah yang dapat dimakan. Kemudian ada unsur tanya mengapa kita harus menanam pohon. Dalam bacaan Hari Menanam Pohon dapat kita jawab di situ, yaitu kita harus menanam pohon supaya kelestarian lingkungan terjaga dan ketersediaan oksigen berlimpah. Kemudian ada lagi siapa yang melakukan. Nah, kegiatan menanam pohon dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Kemudian apa yang dilakukan, yaitu kegiatan yang dilakukan menanam pohon. Dari beberapa unsur pertanyaan tersebut, maka dapat kita memperoleh yang namanya peta pikiran. Kalian sudah membaca Hari Menanam Pohon dan juga mencari peta pikiran. Sekarang dengan menjaga lingkungan sekitar dengan cara menanam pohon merupakan salah satu tanggung jawab kita sebagai warga masyarakat. Sebelum kita belajar tentang tanggung jawab sebagai masyarakat, mari kita cari tahu dulu apakah yang dimaksud dengan tanggung jawab dan apa pengertian dari masyarakat. Tanggung jawab dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Pengertian yang lain, tanggung jawab itu adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, lingkungan, alam sosial dan budaya, negara maupun Tuhan Yang Maha Esa. Itulah pengertian dari tanggung jawab.
sekarang mari kita cari tahu pengertian masyarakat agar kalian lebih paham tentang bentuk tanggung jawab individu terhadap masyarakat. Masyarakat adalah sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang mereka anggap sama. Jadi, dalam sebuah masyarakat terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh setiap warga masyarakat. Nah, sudah paham apakah itu pengertian tanggung jawab dan pengertian masyarakat? Nah, setiap individu atau seseorang mempunyai jenis-jenis tanggung jawab. Apa saja ya? Jenis-jenis tanggung jawab sebagai individu itu ada satu, tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri ini menuntut kesadaran setiap orang untuk memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kepribadian sebagai manusia pribadi. Jadi dengan demikian, setiap individu bisa memecahkan masalah-masalah kemanusiaan mengenai dirinya sendiri. Sebagai contoh, Evi mendapatkan pekerjaan rumah dari Bu Guru untuk dikumpulkan esok hari. Akan tetapi, Evi justru menghabiskan waktu untuk menonton acara televisi. Evi tidak mengerjakan pekerjaan rumah. Esok harinya, Evi ditegur Bu Guru dan Evi mendapat sanksi. Nah, dalam peristiwa ini, Evi harus bertanggung jawab atas dirinya sendiri akibat tidak mengerjakan pekerjaan rumah dari Bu Guru. Itulah contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri. Coba kalian cari satu contoh lagi tentang tanggung jawab terhadap diri sendiri. Sekarang jenis tanggung jawab terhadap keluarga. Tanggung jawab terhadap keluarga menjadi tanggung jawab seluruh anggota keluarga, baik ayah, ibu, maupun anak. Dalam sebuah keluarga, tanggung jawab keluarga menyangkut upaya menjaga nama baik keluarga, meningkatkan kesejahteraan keluarga, dan menjaga keselamatan. Sebagai contoh, seorang ayah bekerja keras untuk menafkahi anggota keluarganya dan demi memenuhi kebutuhan pendidikan anaknya. Ayah tersebut telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Jika kamu sebagai seorang anak, maka apakah tanggung jawabmu sebagai seorang anak? Coba kalian tuliskan. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap masyarakat. Tanggung jawab terhadap masyarakat itu adalah ikut serta menjaga kelangsungan hidup warga masyarakat. Sebagai contoh, Pak Budi, warga masyarakat Desa Sukamakmur, pada hari Minggu berencana pergi berlibur bersama keluarganya ke pantai. Akan tetapi pada hari Minggu yang sama, warga masyarakat Desa Sukamakmur akan mengadakan kerja bakti membersihkan selokan. Pak Budi sebagai warga masyarakat memutuskan untuk menunda acara berliburnya bersama keluarga karena Pak Budi harus ikut bekerja bakti. Nah, tindakan Pak Budi inilah yang mencerminkan sikap tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Tanggung jawab yang berikutnya jenisnya adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Jadi, tanggung jawab sebagai bangsa dan negara adalah segala pikiran, perbuatan, tindakan, tingkah laku manusia harus sesuai dengan norma-norma dan aturan-aturan yang berlaku dalam negara setempat. Individu sebagai warga negara harus mempertanggungjawabkan segala tindakan dan tingkah lakunya kepada bangsa dan negara. Contohnya, misalnya anggota tim nasional bulu tangkis Indonesia yang berusaha sekuat tenaga untuk mengharumkan nama bangsa Indonesia. Kemudian ada jenis tanggung jawab terhadap Tuhan, yaitu kita harus melaksanakan ajaran berupa perintah dan menjauhi larangan bagi makhluknya, khususnya bagi manusia. Manusia bertanggung jawab untuk beribadah, menjalankan perintah Tuhan dan menjauhi larangannya. Jadi contoh tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa antara lain beribadah sesuai ajaran agama yang dianut. Nah, itulah jenis-jenis tanggung jawab yang sudah kalian pelajari. Sekarang mari kita pelajari tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, pengertian tanggung jawab dan masyarakat dapat disimpulkan bahwa tanggung jawab sebagai warga masyarakat
adalah tugas dan kewajiban yang harus dilaksanakan seseorang dalam kedudukannya sebagai warga masyarakat. Itulah pengertiannya. Kita lanjutkan tentang jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat. Jenis-jenis usaha ekonomi masyarakat sangat beragam karena kondisi geografis Indonesia yang memiliki wilayah daratan dan lautan. Nah, sebelumnya kalian tahukah apakah yang dimaksud dengan kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan ekonomi dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya alam. Sebagai negara kepulauan, Indonesia dikaruniai sumber daya alam yang melimpah. Karena ini sudah sepantasnya kita harus bersyukur dengan memanfaatkan secara bijak. Dengan sumber daya alam yang melimpah tersebut, maka dapat kita lihat ada berbagai jenis bidang usaha. Yang pertama adalah usaha agraris. Usaha agraris itu apa? Usaha agraris itu adalah meliputi pertanian dan perkebunan. Negara Indonesia dikenal dengan negara agraris karena banyak penduduknya yang bermata pencaharian sebagai petani. Sektor usaha agraris terdapat di daerah pedesaan dan pegunungan. Nah, hasil pertanian dan perkebunannya antara lain yaitu padi, jagung, ubi, kedelai, sagu, umbi-umbian, sayuran, dan buah-buahan. Lalu bagaimana cara meningkatkan hasil produksi sektor agraris? Ada beberapa cara yang dilakukan untuk meningkatkan hasil produksi sektor agraris, yaitu 1. Intensifikasi. Apakah intensifikasi? Intensifikasi adalah pengolahan lahan pertanian dengan sebaik-baiknya dengan menggunakan beberapa macam sarana yang dikenal dengan panca usaha tani. Panca usaha tani itu ada 5. 1. Penggunaan pengairan irigasi. Kemudian penggunaan pupuk, baik pupuk kandang, pupuk hijau maupun pupuk buatan. Penggunaan bibit unggul, penggunaan obat pemberantas hama yang disebut dengan pestisida, bimbingan dan penyuluhan melalui bimbingan massal atau BIMAS, dan intensifikasi massal atau IMAS. Kemudian usaha yang kedua yaitu ekstensifikasi. Ekstensifikasi pertanian adalah usaha memperluas lahan pertanian dengan cara membuka lahan pertanian baru. Kemudian diversifikasi yaitu usaha memperbanyak kegiatan pertanian dan jenis tanaman pada suatu lahan pertanian. Misalnya, seorang petani di samping bertani juga beternak ayam atau bertani sambil memelihara ikan di kolam. Kemudian ada rehabilitasi, adalah usaha menyuburkan kembali tanah dan memperbarui cara-cara bertani serta mengganti tanaman tua dengan tanaman muda atau disebut peremajaan tanaman, atau mengganti jenis tanaman lama dengan jenis tanaman baru yang lebih produktif. Kemudian ada mekanisasi pertanian, yaitu pengolahan tanah dengan menggunakan mesin-mesin karena lahan pertanian luas sehingga tenaga manusia dan hewan kurang memadai. Nah, itulah beberapa cara meningkatkan hasil sektor produksi dalam sektor agraris. Tugas kalian berikutnya adalah tuliskan dan jelaskanlah cara meningkatkan hasil produksi sektor agraris yang sudah kalian pelajari. Nah, itu tadi dari sektor agraris pertanian. Sekarang kita ke perkebunan. Perkebunan adalah kegiatan penanaman lahan dengan tanaman keras dengan umur lebih dari 6 bulan. Tanaman perkebunan ada tanaman musiman dan tanaman tahunan. Tanaman tahunan berumur panjang, contohnya tanaman kelapa sawit, kopi, cengkeh, teh, karet, lada, kayu putih. Kemudian ada tanaman pendek. Tanaman pendek itu misalnya tanaman tebu, tembakau, dan rosella. Nah, itulah dari sektor agraris. Sekarang kita ke peternakan.
Peternakan yaitu kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Hasilnya bisa berupa daging, telur, susu, kulit, dan bulu. Jenis peternakan ada 3, yaitu peternakan hewan kecil, misalnya kelinci, kambing, domba, biri-biri. Peternakan hewan besar, misalnya sapi, kerbau, dan kuda. Dan peternakan unggas, misalnya ayam, itik, dan burung. Nah, kita lanjut ke perikanan. Perikanan ada beberapa jenis juga, yaitu perikanan darat. Perikanan darat bisa berupa perikanan air tawar dan perikanan air payau. Air tawar biasanya dilakukan di sungai, danau, rawa, dan waduk. Sedangkan jenis ikan yang dibudidayakan pada air tawar itu yaitu ikan lele yang bisa kalian buat lauk, nila, mujair, gurami, dan ikan mas. Kemudian untuk air payau dilakukan di tambak di pinggir pantai. Jenis ikannya adalah bandeng. Yang kedua, perikanan air laut. Perikanan air laut merupakan hasil usaha penangkapan ikan laut oleh nelayan. Sekarang kita ke sektor pertambangan. Pertambangan ada 3 jenis barang tambang, yaitu 1 barang tambang mineral logam, yaitu emas, perak, tembaga, timah, bauksit, dan nikel. Kemudian ada barang tambang mineral non-logam, contohnya belerang, gitsum, marmer, dan batu gamping. Kemudian barang tambang sumber energi yaitu minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sekarang kita ke kehutanan. Fungsi hutan itu adalah sebagai 1 paru-paru dunia, 2 tempat berkembangnya berbagai fauna, dan menjadi daerah resapan air hujan. Tapi sayangnya hutan Indonesia semakin sempit. Hasil hutan bisa berupa kayu jati, meranti, ulin, damar, dan rotan. Kita lanjutkan perdagangan. Apakah perdagangan itu? Perdagangan adalah kegiatan membeli barang dagangan dan menjualnya kembali kepada konsumen. Perdagangan ada kegiatan perdagangan antar negara, yaitu ekspor dan impor. Ekspor adalah usaha menjual barang dari dalam negeri ke pasar luar negeri. Sedangkan impor adalah usaha memasukkan barang dari negara lain ke pasar dalam negeri. Sekarang sektor perindustrian. Perindustrian adalah kegiatan mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Bahan mentah diperoleh dari sumber daya alam. Industri dapat dikelompokkan industri rumah tangga atau home industry, industri sedang, dan industri besar. Contoh industri misalnya industri makanan dan minuman, kosmetik, obat-obatan, garmen, serta elektronik. Nah, inilah yang sudah kita pelajari. Untuk tugas yang terakhir, kalian diminta untuk menyebutkan bidang usaha yang ada di Indonesia itu apa saja. Kalian jelaskan dan kalian beri contohnya. Selamat melaksanakan tugas dengan didampingi orang tua tentunya, dengan semangat dan selalu ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.